warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk undangan dari Layak TV. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Saya Marini Widowati dari Yayasan Arsitek 86 Peduli atau ARS 86 Care Foundation. Apa itu ARS 86 Care Foundation? Kami itu berupa yayasan yang didirikan sejak 2007, yang dimulai dengan kegiatan membuat buku anak-anak seri Kotaku yang berisi bagaimana berperilaku di ruang-ruang publik di kota untuk anak-anak. Mengapa kami sampai ke arah itu? Dimulai dari tahun 2005 kami bersama teman-teman dari Arsitektur Parahyangan Bandung Angkatan 86 turut memberikan sumbangsih untuk korban tsunami di Aceh dalam bentuk peralatan edukasi. Lalu berlanjut ke seluruh Indonesia. Waktu itu bencana banyak sekali, ada di Papua, di Jogja, di Sumatera Barat, di Sulawesi. Kami terus-terusan memberi bantuan berupa alat edukasi untuk anak-anak usia dini terutama. Kami patungan, tapi lalu juga ternyata menjadi gerakan yang cukup luas dan banyak yang ikut berperan atau turun rembuk untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya di tahun 2012 kami berkolaborasi dengan guru-guru TK di Kabupaten Demak untuk melakukan kegiatan lomba gambar untuk anak-anak TK atau anak usia dini. Dari situ guru-guru di Demak mengajak kami keliling desa-desa di Kabupaten Demak untuk melihat kondisi sekolah di desa-desa, kondisi sekolah pendidikan anak usia dini yang saat itu yang kami lihat banyak sekali yang sangat memprihatinkan gitu. Jadi atapnya runtuh, dindingnya dari kayu juga bolong-bolong, terus toiletnya itu dibuat dari ban yang tidak ada atapnya, tapi anak-anak kalau ingin ke belakang mereka harus menggunakan toilet yang sasarannya itu ban gitu. Jadi sangat memiriskan. Kami mulai di desa Meranggen di Kabupaten Demak, yang berlanjut ke beberapa kecamatan masih di Kabupaten Demak sebanyak 10 sekolah. Mulainya dari patungan, seterusnya kami didukung oleh corporate, foundation yang lain maupun komunitas Indonesia di waktu itu di Singapura. Kemudian dari Demak kami bergerak juga ke Kabupaten Grobogan karena areanya itu agak nyambung gitu ya. Jadi pada saat asesmen ternyata memperluas area ke Kabupaten Grobogan. Pada waktu itu kami didukung oleh Credit Suisse International. Kemudian ada juga foundation Simpasis yang berasal dari Switzerland. Lalu ada Nexan Foundation dari Prancis yang turut memberi sumbangsih untuk kegiatan yang atau program-program yang kami lakukan. Dari Demak Grobogan lalu kami bergerak ke Gunung Kidul. Di situ juga dibangun 10 pendidikan anak usia dini atau TK, taman kanak-kanak. Kemudian dari Gunung Kidul kami pindah ke Boyolali. Boyolali saat ini ada sekitar 6 sekolah yang sedang dibangun, sudah dibangun, dan ada 2 sekolah yang sedang dibangun saat ini. Jadi total sekolah yang kami bangun itu ada 36
dan itu bisa memberi manfaat bagi kurang lebih 1.200 anak dalam setahunnya untuk mendapatkan infrastruktur sekolah yang ramah anak. Jadi ada beberapa kriteria yang kami juga terapkan di sekolah yang kami bangun, seperti pintunya harus mengarah keluar, kemudian ada rem untuk menuju ke sekolah, ada tempat cuci tangan, ada toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, kemudian beberapa kelengkapan detail lainnya. Kami juga membangun sekolah yang peduli lingkungan, yang memberi pendidikan anak untuk bagaimana bisa memulai memilah sampah di sekolahnya, kemudian menanam tanaman-tanaman dengan peralatan yang sederhana seperti menggunakan barang bekas untuk alat peraga edukasi dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya menggalang dukungan? Memang dimulai dari mulut ke mulut, dan kami masing-masing co-founder itu berjejaring gitu. Jadi menggunakan jejaring yang kami miliki maupun membina jaringan yang lebih luas. Dari situ kami menghubungi beberapa teman-teman yang memiliki visi yang sama, baik teman-teman, baik corporate, baik foundation. Kami juga belajar banyak dari funder kami, Credit Suisse, untuk meningkatkan kapasitas organisasi kami sendiri. Jadi kami belajar membuat proposal yang tepat, kemudian belajar membuat assessment yang baik, kemudian organisasi kami juga harus akuntabel. Setiap tahun ada public akuntan yang memberi opini terhadap keuangan kami. Kemudian kami juga berusaha membuat standar-standar supaya organisasi kami bekerja secara profesional. Jadi ada project management yang terukur, budget dan schedule-nya, dan kami lakukan evaluasi secara terus-menerus, secara rutin. Selain itu juga ada monitoring evaluasi yang juga terukur dan seringkali diserahkan kepada pihak ketiga supaya objektivitasnya tetap terjaga. Dengan meningkatkan kapasitas organisasi kami bisa meyakinkan pihak-pihak pemberi dana, apalagi yang skala internasional. Jadi termasuk tadi yang sudah disebutkan beberapa foundation dari Switzerland, dari Prancis, ada juga dari Singapura. Kemudian kami juga mendapat funding dari embassy dari Australia maupun dari korporat nasional. Juga individu-individu yang memiliki visi yang sama, dan komunitas Indonesia di Singapura banyak mendukung kami untuk kegiatan pengembangan sekolah desa di 4 kabupaten yang sudah kami lakukan. Saat ini juga kami sedang bekerja sama dengan komunitas Indonesia di Swedia untuk mengembangkan kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak. Lalu bagaimana memotivasi organisasi agar bergerak? Untuk memotivasi organisasi memang ada ups and down. Kadang-kadang kita semangat tinggi, kadang-kadang kita kehilangan semangat, seperti tiba-tiba hilang keinginan untuk berkegiatan yang sifatnya, karena ini sifatnya sosial ya. Memang kita perlu sama-sama saling mengingatkan, kita perlu saling berbagi. Jadi pada saat suatu saat
satu dari co-founder merasa kehilangan semangat, kita juga saling komunikasi. Yang paling penting sebetulnya adalah perlu diterapkan terutama pada masa pandemi ini ya, karena kita nggak bisa ketemu muka, kita nggak bisa bercakap-cakap langsung gitu. Kita harus perlu menetapkan agenda rutin untuk weekly meeting. Di agenda weekly meeting ini kita saling berbagi kemungkinan apa yang bisa kita kerjakan, lalu mengembangkan kreativitas bagaimana memecahkan suatu solusi yang kita temui, kemudian berbagi pengetahuan yang kita dapat dari masing-masing network yang kita miliki. Ini perlu sering-sering diadakan. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, otomatis kita saling berbagi dan saling menguatkan. Mungkin itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan semangat yang sama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa dari Layak TV, untuk kita berjuang bersama-sama untuk memajukan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.